Kami dari CGP Angkatan 11, Kabupaten Lampung Timur. Perkenalkan, nama saya Komang Santi Astuti, CGP Angkatan 11 dari UPTD SD Negeri 1 Sidorejo. Dan rekan saya, Kenalkan, nama saya Urip Tiasari, calon guru penggerak Angkatan 11 dari UPTD SDN 1 Sindanganom, Kabupaten Lampung Timur. Saya Ade Lestari Sari, calon guru penggerak Angkatan 11 dari UPTD SMP Negeri 2 Kampung Budi. hari ini kami akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu tentang modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Nah, di sini nanti kami akan berbagi peran, ada yang sebagai observer, kemudian ada yang sebagai coach, dan ada yang sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Urip. Bagaimana kabarnya hari ini? Astagfirullah, hari ini sehat Bu Urip, walaupun banyak kegiatan tapi hari ini sehat. Bu Urip gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik, luar biasa. Hari ini kan Bu Komang ada kegiatan coaching nih, Bu Komang sebagai coach. Sebelumnya saya akan melakukan pra-observasi dulu ke Bu Komang nih untuk kegiatan kita ya. Jadi gimana persiapannya Bu Komang sebagai coach nantinya untuk melakukan kegiatan coaching? Persiapannya sudah saya siapkan Bu Urip, dari alur ceritanya juga sudah saya pelajari dan nanti mengalir saja dari apa yang disampaikan. Oh, Bu Ade ya pasangannya untuk Iya. jadi di coaching nanti ya. Iya. Oh, luar biasa. Jadi dari cerita Bu Komang nanti mengalir aja sebagai alur ceritanya seperti apa dan kompetensi apa yang akan Bu Komang kembangkan nanti dalam Potensi yang percakapan. akan saya kembangkan nanti sama Bu Ade, yang pertama yang saya akan lakukan, saya akan mendengarkan secara aktif Bu Urip. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan berbobot. Tuh ya, untuk sebagai kompetensi yang akan Ibu Komang capai dan indikator yang Ibu harapkan untuk bisa melakukan kegiatan coaching agar berhasil, agar berjalan dengan maksimal itu apa yang akan Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan nanti indikatornya, tentunya saya akan memberikan pertanyaan romantik untuk Bu Ade supaya nanti Bu Ade bisa mengalir ceritanya, menceritakan segalanya, jadi bisa mengalir begitu saja. Nanti saya memberikan pertanyaan romantiknya menggunakan alur cerita. Dan saya ingin nanti Bu Ade bisa menemukan solusi dari permasalahannya tanpa harus saya memberikan solusi langsung. Jadi nanti saya harapkan Bu Ade bisa mengambil solusinya sendiri. Oke, luar biasa sekali Bu Komang. Jadi untuk persiapannya Bu Komang sudah sangat luar biasa. Tadi indikator yang ingin capai juga sudah disampaikan. Jadi harapannya nanti dalam proses coaching dengan Bu Ade berjalan dengan lancar. Jadi sekian dulu dari saya sebagai observer ya untuk kegiatan pra-observer ini, dan saya mohon izin untuk nanti tetap duduk di sini untuk memantau atau melihat kegiatan coaching secara langsung dari Bu Komang dan Bu Ade gitu ya. Jadi saya mohon izin tetap duduk di sini untuk nanti memperhatikan kegiatan coaching Ibu Komang. Jadi begitu saja. Nanti kita setelah kegiatan Bu Komang coaching kita ngobrol-ngobrol lagi sebentar. Gitu ya Bu Komang. Terima kasih, sukses buat nanti kegiatannya. Amin amin. Terima kasih Bu Ri. Ibu Komang. Halo Bu Ade. Hai Bu Ade. Silakan duduk Bu Ade. Terima kasih Bu Komang. Sama-sama. Selamat siang Bu Ade. Selamat siang Ibu Komang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu, walaupun ada sedikit permasalahan nih. Oke Bu Ade, ada sedikit permasalahan. Iya. Apa ada yang bisa saya bantu Bu Ade? Kalau memang Ibu Komang berkenan, begitu boleh saya bercerita sedikit Ibu. Tentu saja boleh, apa sih yang nggak boleh buat Bu Ade. Nah, kebetulan saya juga masih ada waktu luang Bu Ade, walaupun banyak kegiatan warawiri. Ini spesial buat Bu Ade belum. Gitu. Bu Ade mau beliin saya? Enggak Bu. Oke, lanjut aja. Oke, emang ada masalah apa Bu Ade? Jadi gini loh Bu. Jadi akhir-akhir ini murid-murid di kelas saya itu
kurang banget antusiasnya untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Itu yang pertama. Kedua, untuk mengumpulkan tugas ini Bu, hanya 50% anak yang berantusias untuk mengerjakan tugas. Tadi Bu Ade bilang ada anak yang kurang antusias, itu sampai 50%. Dan mereka juga jarang mengerjakan tugas. Nah, apa Ibu Ade sudah menelusuri apa penyebabnya? Kalau untuk menelusuri saya sudah mengamati ya Bu ya. Bahkan saya sudah menanyakan langsung kepada anak-anak gitu ya, mengapa mereka itu kurang antusias gitu untuk mengikuti pembelajaran saya, apalagi untuk mengumpulkan tugas begitu Bu. Nah, lalu dari pengamatan Bu Ade nih yang sudah Bu Ade lakukan, menurut Bu Ade mengapa sih mereka sampai kurang antusias dalam pembelajaran sama Ibu? Ya. Kalau menurut saya Bu, ternyata mereka itu kurang antusias untuk mengikuti pembelajaran dari saya itu karena menurut mereka pembelajaran saya itu membosankan. Lalu kurangnya mereka itu monoton begitu Bu. Iya. Ya, jadi menurut Bu Ade, karena pembelajaran Bu Ade monoton, jadi sehingga membuat mereka bosan. Ya, Nah, betul. menurut Bu Ade kira-kira nih, kondisi seperti apa sih yang Bu Ade inginkan pembelajaran di kelas? Bu Ya, Ade biar menyenangkan. iya. Kalau saya sih Bu dari yang saya inginkan pastinya saya mengharapkan anak-anak itu dapat mengikuti pembelajaran saya itu secara antusias gitu. Oke, oh begitu. Oke, kira-kira nih, apa sih Bu yang bisa membuat supaya anak-anak itu jadi antusias di kelas Ibu? Apa ya Bu? Kalau menurut saya mungkin saya dapat membuat anak-anak itu menggunakan apa ya Bu? Bisa menggunakan ice breaking gitu Oke. ya. Lalu saya juga bisa menggunakan memberikan tugas-tugas yang tidak terlalu banyak mungkin ya Bu ya. Jadi begitu ya menurut Bu Ade, Iya. jadi harus ada ice breaking, kemudian tugas-tugasnya juga tidak terlalu banyak. Nah, saya juga sependapat dengan Ibu kalau seperti itu. Lalu menurut pendapat Ibu nih, apa saja sih yang bisa membuat murid-murid itu asik dan tidak bosan dengan pelajarannya itu? Ya, kalau menurut saya pembelajaran yang berpusat pada murid ya Bu ya. Jadi murid-murid itu diminta untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian itu tadi yang seperti saya bilang, saya anak-anak itu akan saya berikan ice breaking ataupun game-game supaya pembelajaran saya itu lebih mengasihkan dan lebih menarik. Oke, jadi begitu ya Bu Ade ya. Lalu tugas yang akan Ibu berikan ke murid-murid Ibu itu apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan? Ya. Kalau untuk permasalahan tugas, Bu, mungkin karena tugas saya itu terlalu banyak yang saya kasih ke mereka, Ibu. Oke, jadi menurut Bu Ade ini tugasnya terlalu banyak nih sehingga menyebabkan mereka jadi sampai tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa sih ketika di kelas? Ya, saya biasanya menggunakan buku pelajaran yang biasanya saya ambil atau anak ambil dari perpustakaan, Bu. Oke. Selain buku dari perpus nih, sumber belajar apa sih selain teks yang akan Bu Ade pakai nanti? Sebenarnya banyak ya, Bu ya. Kita bisa cari video-video yang ada di YouTube, lalu kita bisa menggunakan blog yang ada di internet, begitu, Bu. Oke, nah jadi bisa menggunakan blog dan mencari di internet. Nah, itu saya setuju sekali juga dengan Ibu. Nah, kemudian dari berbagai macam sumber belajar yang pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pelajaran Ibu itu apa sih? Eh, nah, yang pertama mungkin saya akan menggunakan merancang pembelajaran yang mengasihkan begitu ya Bu Komang ya, yang menggunakan sumber belajar yang beragam seperti yang sudah saya bilang tadi, menggunakan video di YouTube, lalu kemudian yang kedua saya akan memberikan tugas nih Bu, yang tidak terlalu banyak gitu. Jadi kemudian bentuk tugas yang saya berikan ke mereka itu sesuai dengan minat dan bakatnya mereka, Sesuai dengan kebutuhan kebutuhan mereka. mereka Oke, begitu. bagus sekali Bu Ade. Jadi mencari referensi bisa dari menggunakan media digital Iya, seperti tadi Bu betul. Ade bilang dari YouTube. Kemudian juga nanti pembelajarannya bervariasi. Itu ya Bu Ade ya tadi ya. Jadi itu bagus sekali rencana Ibu. Nah, mudah-mudahan rencana Ibu itu berhasil ya Bu Ade.
Ya Ibu Komang, mudah-mudahan apa yang saya rencanakan itu dapat berhasil. Kalau di sekolah, kira-kira siapa sih yang bisa membantu Ibu untuk membuat suasana kelas itu menyenangkan? Gimana Yang Ibu bisa Komang? membantu Ibu di Hmm, sekolah, apa rekan sejawat? Ada nggak yang bisa iya, membantu Ibu? saya biasanya sih berkolaborasi dengan wali kelas Jawa. Jadi di situ saya meminta bantuan kepada mereka gitu ya untuk memberikan motivasi juga kepada mereka agar bagaimana pembelajaran di kelas itu bisa menyenangkan begitu. Jadi berkolaborasi dengan Iya. wali kelas ya Bu Ade. Oke, nah itu bagus sekali. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu Ade, sesuai dengan harapannya Bu Ade. Iya. Terima kasih Ibu Komang. Oke, semoga lancar semuanya. Selamat Amin. siang. Selamat siang Ibu. Sampai berjumpa lagi. Iya. Nanti kalau kita ketemu lagi, mudah-mudahan sudah ada perubahan. Amin. Itu yang saya harapkan dari pertemuan kita hari ini ya Ibu Komang ya. Terima kasih Ibu Komang sudah mendengarkan unek-unek sebenarnya dari permasalahan yang saya alami. Sebelumnya Bu Ade, dari percakapan kita tadi nih, apa sih yang sudah Bu Ade temukan? Terima kasih Ibu Komang. Jadi untuk pertemuan kita hari ini, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi dari kecemasan saya nih Bu. Apa yang unek-unek yang saya alami, yaitu bagaimana saya itu harus membuat pembelajaran saya itu lebih menyenangkan agar tidak membosankan bagi mereka. Kalau sudah Ibu menemukan solusinya, mudah-mudahan nanti rencana Ibu semuanya lancar dan semoga kita kedepannya kalau kita bertemu sudah ada perubahan lah dengan anak Ibu. Terima kasih Ibu Komang. Sama-sama Bu Ade, selamat siang. Selamat siang. Perasaannya sudah melakukan kegiatan coaching sama Bu Ade? Perasaan saya senang sih Bu Ade. Akhirnya Bu Ade bisa menemukan sendiri solusinya. Oke, luar biasa, bagus sekali. Jadi ternyata jadi coaching juga nggak mudah ya Bu Komang? Nggak mudah banget Bu Urip. Jadi kita harus menggali sesuatunya. Jadi kita menggali tapi kita nggak boleh ngasih solusi. Nah itu yang susah Bu Urip. Oke, jadi ini di obrolan kita hari ini nih setelah tadi observasi kan ini ada namanya pasca observasi dan akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Komang setelah melakukan kegiatan coaching. Oke, siap Bu Urip. Oke, dari percakapan tadi sebagai coach di awal waktu pasca pra observasi, Bu Komang kan ada menyampaikan indikator-indikator yang akan Ibu Komang capai. Dan dalam proses coaching tadi, apakah indikator itu sudah terpenuhi secara menurut Bu Komang? Menurut saya Bu Urip ada salah satu yang masih kurang Bu Urip dari dua tadi. Ada yang mengajukan pertanyaan berbobot, satu lagi mendengarkan aktif. Jadi menurut saya yang mendengarkan aktif itu yang belum saya maksimalkan sekali di situ. Oke, jadi nanti berikutnya nih di sesi mungkin atau kapan atau lagi untuk kegiatan coaching lagi, kompetensi yang akan Bu Komang kembangkan kembali adalah mendengarkan secara aktif. Iya. Oke, luar biasa dari yang saya lihat tadi dari proses kegiatan coaching Bu Komang dengan Bu Ade. Iya. Luar biasa, alur tirtanya sudah berjalan, tujuan-tujuan di awal pra observasi Bu Komang juga sudah dilakukan dengan baik dan benar. Jadi harapannya Bu Komang ya, dari tadi kita pra sampai saya menunggu di sini kegiatan coaching sampai di titik ini yang terakhir yaitu pasca observasi, luar biasa sekali apa yang tujuan Ibu jadi coaching tadi sudah luar biasa, sudah tercapai. Jadi harapannya ke depannya kita sama-sama bisa mewujudkan tujuan sebagai coaching itu lebih baik lagi. Jadi untuk pertemuan berikutnya kalau kita nanti ada sesuatu yang mungkin belum kayak tadi yang ingin dikembangkan, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bisa saling kolaborasi lagi Bu Komang seperti itu. Siap Bu Urip, pokoknya saya selalu siap menghubungi Bu Urip. Bu Urip harus selalu siap untuk saya. Oke, luar biasa hari ini sudah bagus sekali kegiatan coachingnya dengan Bu Ade. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Siap. Oke, terima kasih. Ngopinya dengan saya ya Bu Urip itu belum terlaksana. Terima kasih Bu Urip atas bantuannya. Oke. Bu Urip. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu Ade. kabarnya hari ini?
Luar biasa, alhamdulillah, baik, sangat-sangat baik. Iya, jadi semalam saya nerima via WhatsApp dari Ibu begitu ya, Benar bahwasanya sekali. hari ini Ibu akan melakukan coaching, begitu ya, bersama Iya, dengan siapa Ibu? dengan Ibu Komang. Oh, dengan bersama Ibu Komang. Jadi Ibu sambil ngobrol sedikit lah ya. Jadi nanti saya sebelum melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa mendiskusikan demi berjalannya coaching Ibu ya. Ya. Yang pertama Ibu, saya akan memberikan tentang rubrik penilaian. Jadi nanti saya akan mengamati Bu Urip dengan si coach ini apakah sudah mengikuti alur tirta begitu ya. Lalu yang kedua saya akan mengamati apakah Ibu Urip sudah memberikan pertanyaan yang berbobot begitu ya kepada si coach. Dan untuk penilaian itu saja Bu Urip, dan nanti jangan lupa Bu Urip untuk prinsip-prinsip coachingnya. Ya, sudah tahu ya Ibu ya. Yang pertama apa Ibu? Kemitraan ya. Lalu yang kedua proses kreatif, memaksimalkan potensi dari coaching gitu kan. Itu ya Ibu Urip ya. Baik Bu Urip, sebelum kita memasuki coaching ada pertanyaan Ibu. Apa sih Bu apa saja kompetensi yang ingin Bu Urip kembangkan nih pada coaching pada hari ini? Sebenarnya dalam proses coaching itu sendiri ya Bu, kan ada beberapa kompetensi nih yang perlu dikembangkan, tapi akan saya lebih fokuskan di 2 kompetensi, yaitu mendengar secara aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot gitu kepada coaching. Iya. Lalu kompetensi mana nih Bu Urip yang menurut Bu Urip itu ingin Ibu kembangkan nih gitu? Lebih ke membuat pertanyaan ya Bu. Membuat pertanyaan berbobot, karena apa? Kita itu sebagai coach ya, dalam memandu bersama-sama dengan coach itu, dengan pertanyaan berbobot kita itu biar menunjukkan atau memotivasi seorang coach bisa bercerita dengan sepenuh hati, tidak ada ditutup-tutupi, biar menemukan segala solusi yang diharapkan si coach itu sendiri gitu Bu. Jadi kita tidak perlu memberikan apa ya, solusi secara langsung. Jadi dari dia yang bercerita dengan sepenuh hati, tidak ada yang ditutup-tutupi, dengan saya membuat pertanyaan, otomatis nanti akan menemukan jawaban dari permasalahan tersebut. Iya. Saya paham Ibu ya. Jadi di sini maksud Ibu dengan Ibu memberikan pertanyaan berbobot begitu ya. Berarti di situ Ibu akan menggali nih si coach ini untuk si coach ini untuk lebih jujur gitu ya Bu ya, untuk menemukan solusinya. Oke Bu, mungkin itu saja untuk observasi kita. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar ya kegiatan coachingnya dengan Ibu siapa tadi? Ibu Komang. Ya, mungkin itu saja Ibu. Silahkan dilaksanakan coaching dengan Ibu Komangnya. Sekali lagi terima kasih Bu Ade atas panduannya sebelum saya melakukan coaching, supaya kegiatan coaching saya nanti bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih Bu Ade. Saya persilahkan. Selamat siang Bu Komang. Selamat siang Bu Urip. Oke, apa kabar? Sehat Bu Urip, Astungkara sehat hari ini. Luar biasa, ada apa nih? Semalam telepon, katanya ada sesuatu yang ingin dibagi nih. Enak apa nggak enak ini? Kalau sesuatu yang ingin dibagi otomatis pasti nggak enak Bu Urip. Kalau enak nggak ngajak-ngajak biasanya. Oke, karena waktu kita nggak banyak nih. Jadi untuk mempersingkat waktu nih, apa sih yang mau diceritakan sampai nelpon malam-malam sampai hari ini duduk di sini? Sebenarnya ada sesuatu sih Bu Urip tentang murid saya di kelas. Biasalah kan pekerjaan kita ya Bu Urip sebagai guru, banyak sekali dramanya dengan anak-anak. Jadi saya ingin menceritakan tentang murid saya yang bernama Dwi. Dwi, di kelas berapa tuh? Di kelas 4 Bu Urip. Saya kebetulan mengajar kelas 4, jadi si Dwi ini dia sering tidak berangkat. Jadi sehari berangkat, nanti 2 hari tidak berangkat, nanti seharinya berangkat lagi. Nah, kemudian sebenarnya si Dwi ini anaknya lumayan pinter. Lumayan lah Bu Urip. Lumayan dia pinter, cuman ya itu karena jarang berangkat, jadi kelihatannya ya tidak terlalu pintar, jadi jarang berangkat juga ya jarang belajar Bu Urip. Dari sebelumnya nih Bu Komang sudah menyatakan atas nama Dwi, sebenarnya anaknya cerdas tapi sering tidak masuk, jadi seperti kayak
malah ketinggalan pembelajaran gitu ya Bu betul. Komang. Jadi sebelumnya Bu Komang apa sudah melakukan observasi atau mengamati atau menanyakan mungkin ke guru mapel apa memang di jam Bu Komang aja gitu yang tidak ada anak tersebut? Untuk di jam guru mapel ternyata sama Bu Urip. Jadi kemarin juga mendapatkan keluhan dari guru mapel agama, memang ini sering alfa di situ. Dan lalu kemudian saya mencari tahu kemarin hari Sabtu berarti Bu Urip ya. Kemarin hari Minggu, hari Sabtu saya mencari tahu, saya panggil dengan menerapkan segitiga restitusinya luar itu. biasa. Jadi saya menanyakan kenapa sebenarnya tidak berangkat, kemudian apa sih yang menyebabkan seperti itu, dan akhirnya si Dwi menjawab dia tidak berangkat ada 2 alasan sebenarnya. 2 alasan ya. Satu, karena memang orang tuanya dia kan hanya tinggal dengan ayahnya dan kakaknya udah nggak sekolah, ayahnya kerja. Jadi otomatis dia tidak ada yang mengantarkan sekolah satu. Ayahnya jarang bisa mengantarkan sekolah. Sedangkan jarak dari rumah ke sekolah itu lumayan jauh Bu Rip. Jadi itu, dan faktor kedua itu karena menurut si Dwi dia dibully. Bully di sekolah ini? Iya, dibully. Karena sering tidak berangkatnya ini, jadi akhirnya dia dibully, kata dia ditendang segala macam begitu. Dwi ini laki-laki atau perempuan ya? Laki-laki. Oh laki-laki, Buri, kirain Dwi laki-laki. perempuan. Laki-laki. Jadi laki-laki ya? Iya. Jadi sampai dia kadang, kalaupun dia sekolah dia pulangnya jalan kaki. Kalau tidak dijemput karena jalan tidak kaki. dijemput itu tadi Iya, ya? karena dari ayahnya orang kerja. tuanya kerja. Kerjanya kuli pasir, jadi nurun-nurun pasir kan tidak tentu di mana. Oke. Dari obrolan kita nih, dari cerita Ibu Komang tadi, anak yang sering tidak berangkat atas nama Dwi karena udah diobservasi, menanyakan guru mapel, dan Ibu sudah menerapkan segitiga restitusi. Ada 2 alasan yang muncul karena memang rumahnya jaraknya jauh dan orang tuanya bekerja, tidak bisa mengantar jemput, dan yang kedua adalah ada penekanan di sana, ada bully di sana. Jadi pembicaraan kita ini tentang Dwi ini, permasalahan ini, jadi tujuan Bu Komang ini, tujuan untuk bisa menemukan solusi ini itu apa sih yang diharapkan dari Bu Komang gitu? Yang saya harapkan, solusi yang bisa saya dapatkan tentu saja supaya si Dwi ini sering jadi rajin berangkat. Dari percakapan kita hari ini, semoga saya bisa menemukan solusi itu. Oke, dari misalnya skala 1 sampai 10. Sekarang kondisi si Dwi ini dalam skala berapa di mata Bu Komang, dari observasi, dari kemarin sudah menyatakan segitiga restitusi gitu, dan itu ada di skala berapa kalau misalnya 1 sampai 10? Kalau di skala saya bisa bilangnya di skala 4 Bu. 4. Jadi masih di skala 4 ya, jauh sekali untuk ke 10 ya. Jadi untuk bisa ke skala berikutnya. Jadi harapan Bu Komang nanti setelah kita melakukan kegiatan ngobrol ini bisa mendapatkan di skala berapa lah minimal yang bisa dicapai? Usah muluk-muluk ya Bu Urip ya. Kalau 10 kan kejauhan. Saya pengennya di skala 7 aja lah. Skala 7. Jadi langkah-langkah apa? Kalau misalnya dari 4 ke 7 nih, apa sih langkah-langkah yang bisa Bu Komang lakukan dalam waktu terdekat untuk bisa mewujudkan ke angka 7 ini tadi? Rencana saya sih Bu Urip, yang pertama pasti memanggil orang tuanya, ayahnya terutama. Saya akan mengkonfirmasi dulu kalau memang seperti itu. Rencana saya yang kedua, saya akan memberikan saran kalau memang tidak bisa mengantarkan, boleh kan di sana juga ada tetangga yang sama-sama berangkat ke sekolah. Saya akan meminta itu rencana saya, dan juga untuk Dwi, rencana saya akan saya berikan saran juga untuk menghidupkan alarm supaya dia tidak telat berangkat. Dan untuk kasus bully, saya akan memanggil siapa yang membuli Dwi. Saya akan menemukan Dwi dengan orang-orang yang membuli dia. Sudah melakukan kegiatan bully itu tadi ya. Oke, dari pernyataan Bu Komang untuk pertama, Bu Komang akan memanggil orang tua dan sebagainya ya. Tapi di sisi lain ternyata di rumah si Dwi ini ada tetangganya juga yang satu arah sekolah, satu sekolahan dengan si Dwi ini ya. Jadi luar biasa, apa yang akan Ibu Komang lakukan sangat luar biasa. Jadi dalam waktu dekat ini yang akan Ibu Komang lakukan dulu yang apa? Dalam waktu dekat ini, karena masih ulangan Bu Urip, jadi kemungkinan saya akan panggil Dwi-nya dulu lah, untuk mempertemukan Dwi dengan teman-temannya yang membuli Dwi.
Setelah selesai ulangan baru saya akan memanggil orang Orang tua. tua dari Duk ya. Iya. Oke, dari tadi yang paling dekat yaitu memanggil teman-teman dulu untuk mengatasi bullying tadi ya, Iya. itu sangat karena harus ditangani lebih awal. Iya. Karena rasa anak nyaman di sekolah nanti kalau terus berlanjut itu bahaya sekali. Betul sekali, Bu Oke. Urip. Jadi untuk kegiatan itu kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Komang untuk bisa mengingatkan nih? Nanti tahu-tahu planningnya di minggu ini nih, tapi Bu Komang ternyata tidak melakukan program tersebut gitu. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Komang di kelas atau di sekolah atau soulmate mungkin? Wah, yang bisa membantu saya tentu saya bestie saya. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Luar Bu biasa. Komang ya. Gimana Ibu? Rasanya lega? Perasaannya luar biasa. Gitu. Ternyata jadi Coaching. coach itu tidak mudah ya. Iya, lebih sulit ya Iya, daripada lebih sulit kita ya. coachingnya Iya, ya. kalau secara memperhatikan enak jadi coach ya, Iya, cerita betul. gitu kan, Iya, mengalir betul. aja gitu. Iya, betul sekali, Jadi Bu perasaannya luar biasa. Banyak hal yang dipelajari di dalamnya gitu, Bu Ade. Oke Bu, karena waktunya sudah terbatas banget ini Oke, Bu. Anak iya. saya sudah nelpon-nelpon nih dari Oke, tadi iya, kebetulan. Jadi sebelum penutup nih Bu Urip, saya Oke. ingin menanyakan gimana nih? Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat kegiatan coaching tadi terkait dengan indikator tercapainya kegiatan coaching ini Bu Urip? Yang saya lakukan tadi indikator seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu menjadi pendengar yang tadi yang aktif tadi, Iya, sepenuh hati iya, gitu kan, betul. mendengar ceritanya Bu Koma, juga melakukan kegiatan membuat pertanyaan-pertanyaan yang positif gitu dengan Bu Komang, biar Bu Komang nyaman bercerita dengan saya gitu kan. Yang saya rasakan saya sepertinya sudah melakukan itu dari sesi itu, dan alur Tirta juga sudah saya jalankan gitu Bu Ade. Iya, iya. Tadi saya sudah mengamati ya Bu Urip ya antara kegiatan coaching antara Bu Urip dengan Bu Komang. Yang saya amati tadi Bu Urip dan Bu Komang pun sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya Bu ya. Lalu saya juga tadi melihat Bu Urip ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang apa Bu? Ya istilahnya yang positif, Iya, yang bisa yang membangun coach untuk bisa bercerita lebih nyaman nah gitu, itu. tidak ada yang Jadi di situ Bu ditutup-tutupi. Urip itu sudah berhasil gitu ya, udah Ya, berhasil terima untuk kasih. menggali si coaching ini sehingga beliau ini sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan beliau. Lalu Bu Urip apa indikator atau kompetensi apa yang dapat Ibu Urip kembangkan nih? Oke. Yang masih perlu dikembangkan itu kadang-kadang menjadi coach itu rasanya ingin muncul memberikan langsung solusi pada saat cerita si coach cerita ya Bu. Ya harapannya saya itu bisa lebih sabar lagi, bisa lebih menjadi pendengar yang aktif gitu ya. Jadi benar-benar bisa menunggu si coach ini benar-benar cerita gitu, bisa menahan diri lah intinya untuk tidak selalu memberikan solusi gitu. Jadi itu yang perlu saya tingkatkan dari pribadi saya sebagai coach gitu. Nah iya ya Bu ya, semoga nanti dari kita sering-sering coaching begini ya Bu ya, kegiatan atau pembelajaran kita tentang coaching ini bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Mungkin itu saja Bu Urip, terima kasih ini sudah bisa sama-sama bisa meluangkan waktu sebenarnya Ibu. Mungkin itu saja Bu Urip, mudah-mudahan kita bisa lebih belajar lagi tentang bagaimana kita melakukan coaching yang baik. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ade yang sudah membantu saya dari pra sampai mengamati saya dengan Bu Komang di observasi dan sampai sekarang pasca observasi. Terima kasih sekali, banyak ilmu yang saya peroleh sebagai coach ya nantinya untuk bisa menjadi coach yang baik gitu. Iya. Sekali lagi terima kasih meluangkan waktunya. Iya Ibu, sama-sama. Oke, sampai ketemu lagi Bu. Ya, oke. Terima kasih. Siang Bu Ade. Selamat siang Ibu Komang. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Komang. Bu Komang gimana? Sehat. Ya? Sehat. Semakin Bu Ade. cantik. Terima kasih. Bu Ade juga. Alhamdulillah. Semakin menor hari ini. Aduh, sengaja emang khusus bertemu dengan Ibu Komang. Gitu Karena ya, dari Bu pagi Ade? saya sudah banyak kegiatan Ibu. Oke, saya kira mau ketemu sama kekasih idaman. Ya, terkhusus ini buat Bu Komang. Oke, terima kasih Bu Ade, cantik sekali. Dan menor ya, ingat. Oh ya. Oke.
Nah, Bu Ade, hari ini saya akan mendiskusikan. Saya mendengar hari ini Bu Ade akan melaksanakan coaching Iya, betul sekali, Ibu. dengan siapa Bu Ade? Dengan Ibu Urip Tiasari, Bu. Oke, dengan Bu Tiasari. Nah, saya di sini bertindak sebagai observer. Saya akan, yang pertama-tama saya akan membahas tentang rubrik kita hari ini. Rubrik yang pertama yaitu Bu Ade tentang pertanyaan yang berbobot, kemudian yang kedua menggunakan alur tirta. Jadi nanti Bu Ade waktu coaching diharapkan rubrik ini diperhatikan dengan baik ya Bu Ade ya. Nah untuk pertanyaan pertama, nanti kan Bu Ade mau coaching nih, kompetensi apa sih yang akan Bu Ade kembangkan untuk coaching nanti dengan Bu Uri? Iya, terima kasih Ibu Komang. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama kemampuan untuk mendengarkan aktif. Jadi untuk mengetahui permasalahan-permasalahan atau tantangan yang memang dihadapi oleh si coach ini. Lalu yang kedua, saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana kita didapat mengajukan pertanyaan yang dapat mendorong si coach ini untuk berpikir dalam menemukan solusi sendiri. Jadi begitu Bu Komang. Jadi itu adalah dua kompetensi yang akan Bu Ade kembangkan nanti ya Bu Ade waktu coaching. Nah selanjutnya indikator apa nih yang akan Bu Ade kembangkan saat coaching nanti Bu Ade? Iya Bu Komang, jadi saya akan memberikan pertanyaan pemantik gitu ya agar Bu Urip ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya, yang dimana pertanyaannya itu bersifat terbuka, menantang dan mengundang refleksi. Jadi begitu Ibu Komang. Oke Bu Ade, jadi itu indikator yang akan Bu Ade lakukan saat coaching nanti ya Bu Ade. Jadi Bu Ade akan memberikan pertanyaan pemantik untuk membuat coachingnya untuk semakin bercerita tanpa Bu Ade harus memberikan solusi dan akhirnya nanti coachingnya akan menemukan solusinya sendiri. Nah baik, saya akan mohon izin Bu Ade untuk tetap di sini untuk bertindak sebagai observer. Saja boleh Bu Urip, kebetulan saya sedang ada waktu kosong. Ngomong-ngomong apa nih yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Iya nih Bu Ade, ini terkait dengan anak-anak di sekolah. Saya itu kan ada murid nih di kelas 6 Emang ada B, masalah apa Bu yaitu Urip? atas Monggo inisial cerita F. dengan Mereka saya. itu ya satu sih, si anak ini memang kurang dalam segi spesial lah intinya, tidak mengerti huruf dan sebagainya. Jadi harapannya, tujuannya untuk kali ini bisa menemukan solusi nih dari pembicaraan kita. Jadi anak ini memang spesial, dia tidak bisa membaca, tapi ya saya selalu libatkan. Baik, tadi Ibu Urip bilang begitu ya, kalau ada murid kelas 6B ini belum bisa membaca dan menulis. Apakah Ibu sudah menelusuri nih penyebab dari permasalahan ini? Apa sih yang membuat mereka itu belum bisa membaca dan menulis? Iya Bu Ade, sebelumnya juga saya sudah menyelidiki, baik dulu di kelas bawah, saya sempat pernah mengajar di kelas bawah dulu di kelas 4, tapi ya saya tidak begitu respect dulunya gitu, tapi ini kok di kelas 6 ketemu Lalu nih, dari pengamatan yang Ibu Urip lakukan, mengapa sih kok mereka itu bisa kurang termotivasi nih dalam belajar membaca dan menulis? Dari yang sudah saya telusuri, saya amati Bu, memang anak ini memang kemampuannya memang tidak sama dengan teman-teman yang lain, memang spesial, ada keterlambatan, kayak inklusif gitulah Bu, memang spesial tidak bisa menulis dan membaca. Memang dari kelas bawah, tapi memang setelah saya observasi, identifikasinya tuh terlambat tentang anak ini Ibu. Jadi seperti itu. Jadi kira-kira nih Bu Urip, seperti apa nih kondisi ideal yang Ibu harapkan ada pada murid tersebut? Kondisi ideal yang saya harapkan itu ya minimal anak ini selalu antusias untuk ikuti pembelajaran, ya hanya mengerti saja, tidak perlu secara kayak kita harapkan bisa menulis banyak, bisa membaca, itu memang berat Ibu, tapi ya seenggaknya si anak ini bisa antusias ikut setiap kegiatan pembelajaran dan bisa mengikuti, walaupun memang secara tidak langsung anak ini memang tidak bisa untuk bisa ditargetkan sesuai dengan teman-temannya, seperti itu Ibu.
gitu. Lalu kira-kira nih apa saja nih ya Bu yang dapat membuat murid tersebut itu bisa termotivasi dalam belajar dan menulis, membaca dan Jadi yang menulis maksud saya. dapat memotivasi si anak ini adalah terutama adalah rekan-rekannya di kelas Bu, tidak membuli, bersama-sama membantu si anak ini juga untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, selalu dilibatkan dalam proses pembelajaran. Dan saya juga memberikan tugas yang sama walaupun memang nanti porsinya berbeda Bu untuk khusus anak ini gitu kan. Jadi anak ini sepertinya ya memang dulu-dulunya itu tidak nyaman, dalam kondisi tidak nyaman. Harapannya sekarang tuh teman-temannya bisa memberikan rasa nyaman dan saya sebagai guru juga bisa memberikan rasa nyaman. Begitu Ibu. Ya, saya sependapat ya dengan Bu Urip. Nih Bu Urip, kira-kira ada nggak sih hal lain yang bisa membuat anak tersebut itu bisa termotivasi lagi untuk bisa belajar membaca dan menulis? Yang pastinya saya akan berkolaborasi dengan wali kelasnya Ibu untuk bisa mewujudkan seperti harapan saya tadi, bekerja sama dengan wali kelas, berkolaborasi dengan wali kelas, bisa guru mapel agama dan sebagainya untuk bisa sama-sama membantu si anak ini untuk ke arah yang lebih baik, maksudnya arah yang lebih baik, bisa meningkat lah, bisa sedikit-sedikit mengerti huruf, bisa sedikit menyambung kata untuk bisa membaca, seperti itu Ibu. Jadi banyak yang akan saya libatkan. Nah, ya Bu Urip ya, jadi saya yakin nih bahwasannya Bu Urip ini bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang pasti bisa membuat murid-murid tersebut bisa membaca dan menulis. Jadi sekarang apa nih rencana Bu Urip untuk menyelesaikan permasalahan ini? Rencana terdekat yaitu saya selalu berkomunikasi dengan si anak, membuat rasa nyaman dulu saat pembelajaran, dan kedepannya juga saya akan membuat ini Bu, seperti modifikasi pembelajaran seperti itu Bu. Jadi bisa menggunakan gambar, audio atau visual dan sebagainya untuk spesial untuk anak ini bisa memahami setiap proses pembelajaran yang saya berikan. Seperti itu Ibu. Dan saya juga akan meluangkan sedikit waktu minimal 10 menit untuk bisa menuntun si anak untuk bisa mengerti huruf gitu Ibu dan menyambung kata. Bagus sekali nih rencana Bu Urip ya. Mudah-mudahan berhasil ya Ibu ya. Lalu nih Bu ya, apa komitmen Ibu Urip terhadap rencana Ibu ini? Komitmen yang akan saya lakukan adalah menjalankan apa yang sudah menjadi rencana-rencana saya tadi untuk segera dilakukan, yaitu langsung setiap pembelajaran saya di kelas Ibu, dan juga bersama-sama meminta wali kelasnya untuk bisa-bisa sama-sama mensupport saya juga menerapkan hal yang sama seperti itu Ibu. Dan saya juga harus konsisten Ibu untuk menerapkan rencana-rencana saya nantinya pada saat di dalam proses pembelajaran PJOK untuk si anak inisial J ini di kelas 6B Ibu, agar harapannya apa yang menjadi tujuan saya itu segera bisa terwujud seperti itu Ibu. Jadi selain itu juga saya juga meminta bantuan dari teman-teman yang lain gitu, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk bisa mewujudkan Wah, bagus sekali ini Bu Urip. Saya sangat mendukung nih. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya ya Bu. Iya Ibu, terima kasih sekali. Halo Bu Ade. Halo Bu Koma. Tadi saya sudah melakukan observer tentang kucing Bu Ade dengan Bu Urip dari awal sampai akhir sudah saya amati dan sudah saya sesuaikan rubrik saya juga. Nah, gimana nih perasaannya Bu Ade sekarang nih Bu Ade? Ya Bu Komang, jadi tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Urip ya. Perasaan saya senang banget Bu Komang, walaupun agak sedikit menahan begitu ya, karena memang di sini kan tugas saya hanya mendengarkan, menggali permasalahan yang terjadi dengan Bu Urip. Jadi saya nahan, bener-bener nahan. Hal tersulit itu ketika menjadi coach itu menahan kita tidak bisa membantu memberikan solusi, tapi senangnya di sini Bu Urip ini sudah menemukan solusi dari permasalahan yang memang sedang menyelimuti Bu Urip. Jadi susah ya Bu Ade ya jadi coach ya.
Jadi memang harus banyak kita tahan untuk menjadi coach. Iya Bu Komang, jadi di sini malah kita yang lebih yang kepo gitu Iya, ya. untuk kucing kita harus kepo, tapi nggak boleh ngasih solusi ya Bu Ade. Harusnya begitu. Jadi orang bercerita ada masalah, kita ingin memberinya solusi. Malah jatuhnya gibah ya Bu Ade. Oke Bu Ade, saya tadi sudah melihat kucing Bu Ade dengan Bu Urip. Sudah saya sesuaikan dengan rubrik saya. Tadi Bu Ade sudah menggunakan alur cerita dengan baik, dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana yang akan dilakukan Bu Urip. Kemudian juga Bu Ade tadi sudah menanyakan tanggung jawab atau komitmennya Bu Urip. Nah, selanjutnya saya akan mengajukan pertanyaan untuk Bu Ade. Untuk coaching selanjutnya nih, kompetensi apa nih yang akan Bu Ade kembangkan lagi saat coaching nanti Bu Ade? Ya Bu Komang, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif begitu ya. Jadi di sini saya lebih berusaha untuk lebih memahami permasalahan si coach gitu ya. Nah tujuannya itu agar terjalin percakapan dua arah begitu. Jadi saya pinginnya itu keberadaan si coach ini nih dianggap ada oleh saya begitu ya Bu ya. Nah Jadi kita tujuannya harus apa? serius Dengan tapi tujuan santai ya untuk Bu Ade. menghasilkan sesuatu ide-ide baru. Jadi di sini walaupun kita tidak bisa memberikan solusi, tapi kita bisa fokus untuk memahami Oke, permasalahan baik si Bu Ade. coaching. Terima kasih karena sudah mengizinkan saya di sini mengamati Bu Ade melakukan kucing dengan Bu Urip. Harapan saya ke depannya kucingnya akan berjalan dengan lancar. Bu Ade juga sering melakukan kucing. Dan terima kasih sekali lagi Bu Ade. Semoga semuanya lancar ya Bu Ade ya. Jika ingin ngopi santai bisa bareng saya Bu Ade. Ya, saya ucapkan juga terima kasih banyak buat Bu Komang ini atas waktunya. Jadi next time kita bisa berjumpa lagi, kita ngobrol lagi dan semoga pertemuan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya Bu Komang.